Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita menyelami bab 3 dari Crossing the Chasm. Fokusnya di ide kunci, analogi D-Day. Ya, Kita kan tahu ya, ada jurang yang agak ngeri gitu antara pengguna awal visioner sama pasar arus utama yang pragmatis. Nah, bab ini kasih strategi jitu buat nyebrang. tepat sekali. Dan ini penting banget dipahami karena transisi ini, genting sifatnya. Genting gimana tuh maksudnya? Ya, pas mau masuk pasar utama, perusahaan sering banget ngadepin arus kas negatif, terus pesaing yang tadinya tidur tiba-tiba bangun, tekanan investor juga gede, strategi pasar awal udah nggak mempan pokoknya. Oke. Jadi, gimana analogi D-Day ini bantu kita menaklukkan tantangan itu? Kok pakai analogi perang segala? Iya, kedengarannya intens ya. Tapi pas banget. Analoginya kan ke invasi Normandia di Perang Dunia II. Intinya gini, sekutu itu nggak nyebar pasukan tipis-tipis di semua pantai. Mereka fokusin kekuatan raksasa di satu titik aja, satu pantai. Itu namanya beachhead, buat nerobos pertahanan musuh. Oke. Jadi kalau buat perusahaan teknologi, beachhead ini artinya apa dong? Artinya, Anda harus pilih satu segmen pasar yang spesifik banget. Sempit malah. Jadi niche market gitu. Satu aja. Ya, satu. Terus, fokuskan semua sumber daya, produk, sales, marketing, semuanya buat mendominasi segmen kecil itu secepat mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya buat nyiptain basis pelanggan pragmatis yang solid, yang puas, yang bisa jadi referensi. Ini tuh kayak tindakan agresi buat masuk pasar utama. Anda itu penyerbu. Berlawanan sama intuisi ya. Kenapa justru membatasi diri di pasar kecil, padahal kesempatannya kan kayaknya luas banget di luar sana? Justru itu kuncinya waktu nyebrang jurang. Ada setidaknya 3 alasan krusial kenapa fokus sempit ini malah jadi jalan satu-satunya. Aneh ya, tapi beneran. Oh iya, apa aja tuh? Coba jelasin deh. Oke, yang pertama, ini soal daya ungkit whole product. Pelanggan pragmatis itu beda sama visioner awal. Mereka butuhnya solusi lengkap. Solusi lengkap. Maksudnya? Bukan cuma produk inti Anda yang keren itu aja, tapi semua pendukungnya biar mereka sukses pakai produk Anda. Bisa jadi software tambahan, pelatihan khusus, customer service yang responsif banget, integrasi sama sistem lain. Nah, nyediain ini semua kan mahal. Iya, kebayang sih repotnya. Nah, kalau Anda fokus di satu niche aja, Anda jadi bisa benar-benar paham kebutuhan mereka dan, yang penting, memenuhi janji whole product itu secara konsisten. Anda bisa bangun cerita sukses yang kuat buat referensi. Kalau nyebar kemana-mana, ya gagal deh ngasih whole product yang benar. Masuk akal, masuk akal. Jadi bukan cuma soal produknya, tapi keseluruhan pengalamannya ya. Oke, terus yang kedua? Kedua, efek word of mouth alias promosi dari mulut ke mulut. Tapi yang terkonsentrasi. Gini, pembeli pragmatis itu saling percaya satu sama lain. Apalagi kalau di industri atau komunitas yang sama. Kalau Anda berhasil menangin beberapa pelanggan kunci di satu segmen yang sama, mereka ini bakal ngobrol satu sama lain. Udah pakai produk X belum? Bagus loh. Gitu kira-kira. Nah, ini micu efek bola salju rekomendasi di segmen itu. Jadi meskipun B2B, gosip antar kolega itu kuat ya? Kuat banget. Mungkin bukan gosip ya, tapi rekomendasi profesional. Beda ceritanya kalau Anda menangin satu pelanggan di Jakarta, satu di Surabaya, satu di Medan, beda industri pula. Nggak nyambung mereka, nggak ada efek bola saljunya. 5 pelanggan di niche yang sama, jauh lebih berharga. Oke, noted. Jadi whole product, terus word of mouth yang fokus. Ada lagi yang ketiga? Ketiga, ini soal persepsi kepemimpinan pasar. Pembeli pragmatis itu gimana ya? Mereka cenderung nggak suka ambil risiko. Maunya beli dari pemimpin pasar. Kenapa? Ya biar aman. Oh, jadi biar nggak salah pilih gitu ya? Betul. Nah, dengan Anda mendominasi sebuah niche, sekecil apapun itu, Anda otomatis jadi pemimpin pasar di situ. Di curug kecil itu. Ini ngasih sinyal ke pembeli pragmatis lain di segmen yang sama. Oh, produk ini aman. Udah terbukti. Banyak yang pakai di kalangan kita. Gitu. Wah, jadi kayak analogi api unggun itu ya? Anggaran promosi koran nggak akan bisa nyalain peluang pasar kayu golondongan tanpa ada ranting, niche buat mancing apinya dulu.
Banyak yang gagal di sini nih kayaknya. Persis. Banyak yang bakar koran doang, kayunya nggak nyala-nyala. Nah, ngomongin soal ini, biasanya kan tim sales itu pengennya ngejar semua deal yang ada ya kan? Gimana dong? Ini kan kayaknya bertentangan sama strategi fokus niche tadi. Nah, ini dia jebakan Batman-nya pas lagi di jurang. Jadi terlalu sales-driven, maksudnya ngejar-ngejar penjualan individual tanpa strategi segmen yang jelas. Kenapa itu bahaya? Bukannya bagus dapat penjualan? Itu habis buat kustomisasi produk yang nggak bisa diulang buat klien lain, Anda jadi gagal ngirim whole produk yang konsisten, nggak dapat referensi yang kuat di satu segmen, ya akhirnya nyangkut di jurang nggak bisa nyebrang. Butuh disiplin ini. Oke, jadi harus tahan godaan ya. Fokus, fokus, fokus di satu beachhead dulu. Tapi kalau udah berhasil nih dominasi satu niche itu, terus gimana? Masa kita jadi pemain niche selamanya? Kan pengennya tumbuh besar. Tentu nggak. Justru itu, kuncinya adalah milih niche beachhead pertama itu yang strategis. Coba bayangin main bowling deh. Bowling, oke. Anda kan ngincar pin yang paling depan tuh, lead pin. Harapannya kalau pin itu jatuh, dia bakal ngerubuhin pin-pin lain di belakangnya, ya kan? Iya, betul. Nah, sama. Pilih segmen awal, beachhead, yang secara alami punya hubungan atau kedekatan sama segmen-segmen pasar berikutnya. Jadi setelah menang di segmen pertama, pintu ke segmen berikutnya kebuka lebih gampang. Oh, ada contohnya nggak? Biar lebih kebayang. Contoh klasiknya itu strategi awal Apple dengan Macintosh. Dulu mereka fokus banget ke departemen seni grafis di perusahaan gede sama agensi iklan. Itu niche awal mereka. Iya, ingat. Nah, setelah mereka dominasi di situ, reputasinya kuat, baru deh mereka lebih gampang masuk ke segmen sebelahnya, kayak departemen marketing, terus ke penerbitan, dan seterusnya. Tiap kemenangan ngebuka pintu baru, kayak domino efek gitu. Jadi gitu strateginya. Nyebrang jurang itu bukan kayak jalan santai pelan-pelan, tapi lebih kayak invasi yang terencana ya. Pilih titik lemah, serbu abis-abisan, bangun benteng di situ, baru deh pelan-pelan perluas wilayah. Tepat, itu dia intinya. Ini perubahan cara berpikir yang fundamental. Oke. Dan ini nyambung ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, kalau Anda melihat pasar utama itu bukan sebagai tempat main yang ramah, tapi sebagai wilayah yang harus diinvasi, harus direbut. Gimana cara pandang ini mengubah pendekatan Anda ke strategi? Menarik. Iya kan? Gimana kerangka berpikir pasar sebagai medan invasi, ini bisa bantu Anda, mungkin buat bisnis Anda sendiri, atau pas lagi ngamatin langkah perusahaan lain, untuk mengidentifikasi beachhead yang pas dan ngerahin sumber daya dengan lebih efektif. Coba direnungkan deh dampak.